Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu. Sore hari ini Jumat ya. Ini Jumat berarti kita 1:30 muternya ini. Karena ini tapping Kang Mas Bayu, kita akan ngobrol bareng dengan seorang mahasiswi cantik dari Gunung Pati. Mana lagi kalau bukan UNES Kang Mas Bayu. Ini ada namanya tadi Fani, aku kenalnya namanya Fani. Kalau nama lengkapnya siapa kamu, Fan? Betul, nama saya Teresia Fania Gabriel, Kak. Teresia Fani Gabriel Kak. Nggak pakai Kak, Gabriel aja. Gabriel aja. Panggilannya Fani. Oh, berarti orangnya itu fun ya. Betul sekali. Ceria gitu ya. Alhamdulillahnya benar, Mas. Iya. Fani ini juga duta genre Kota Semarang 2024. Betul. Itu sejak kapan berarti? Barusan ya? Barusan sekali, saya dinobatkan menjadi juara 1 pada 14 September 2024 kemarin. Itu bareng sama genre Surakarta nggak? Sepertinya kurang tahu ya, Mas ya. Aku soalnya pas genre Surakarta itu datang kan, itu bulan apa September juga kalau nggak salah, nggak Agustus ya. Agustus kayaknya ya. Mungkin beriringan beriringan ya. Dan kamu yang di Semarang, harusnya aku datang tuh, Van. Betul. Kamu nggak ngundang aku soalnya. Selamat datang ya, Van ya. Kita hari ini kita akan siaran bareng, ngobrol bareng. Saya bantu satu pertanyaan. Kalau duta itu kemana-mana harus pakai selempang gitu ya? Berhubung saya dikasih selempang, saya pakai, Mas. Karena ini juga meningkatkan kepercayaan diri saya. Oh gitu. Betul. Iya. Kalau kuliah nggak dipakai tapi. Kalau kuliah nggak dipakai dong. Oke, kita nanti akan ngobrol sama Mas Bayu bareng-bareng tentang tema kita hari ini adalah self reward. Wow, self reward. Ini si Fani soalnya suka memberikan apresiasi buat dirinya sendiri. Betul sekali, Mas. Tapi orang-orang juga kasih apresiasi ke kamu. Betul, harus dong. Nah itu minimal kita apresiasi lah kepada diri kita sendiri. Nanti kita akan kulik lebih dalam itu ya, Van ya. Betul. Untuk Kang Mas Bayu bisa gabung di Instagram kita di @jatengradio. Nanti kita live di situ. Di YouTube juga kita live di Jateng Radio. Kita akan bareng-bareng nanti siaran sampai dengan jam 2:30 sore, Kang Mas Bayu. Kita masih ngobrol bareng Fani, Kang Mas Bayu, duta genre Smart. Genre itu generasi berencana ya. Betul. Kamu tugasnya apa nanti setahun ke depan? Targetnya? Tugasnya untuk mengedukasi para remaja, Mas, agar terhindar dari triad KRR. Masnya tahu apa itu triad KRR? Triad KRR. Nggak tahu apa itu. Triad KRR itu merupakan ancaman remaja yang berupa seksualitas, HIV/AIDS dan juga nafza, Mas. Nafza. Nafza itu apa? Narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Lebih ke ini ya, kenakalan remaja ya. Betul. Nah, tugasnya berarti nanti apa itu? Mengedukasi para remaja dan menginspirasi. Oke, edukasinya lewat apa berarti nanti? Biasanya sosialisasi, Mas. Oh gitu, kemana? Ke ini, ke tongkrongan remaja gitu? Enggak. Biasanya ke yayasan, ke sekolah-sekolah, atau mungkin kita bisa membuat konten di sosial media. Yang udah dilakuin selama dua bulan ini ya? Satu bulan. 1 bulan ini udah lakuin apa aja kamu? Saya sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian saya juga membuat konten edukasi di sosial media. Jadi kalau misalnya Masnya lihat nanti di Instagramnya Fani, nanti banyak joget-joget gitu, ada tulisan edukasi. Oke. Gitu. Instagramnya apa? @Terfani. Oke. Kalau ke sekolahan itu dari apa, SMP? Dari SMA, Mas, biasanya. SMA ya. Betul. Udah berapa SMA yang kamu kunjungin? Seingat Fani sudah ada sekitar 5. Sudah. Biasanya SMA negeri sih, Mas. Oh ya, udah 5 lah ya. Di Kota Semarang. Betul. Berarti kamu khususnya di Kota Semarang, nggak keluar dari Semarang? Khususnya di Kota Semarang. Berarti ada kerasaan apa? Emangnya 3 apa tadi, apa? Triad KRR. Triad KRR di remaja emang marak banget. Lumayan, Mas. Kalau misalnya Masnya Mas Eka ini yang di Semarang loh. Yang di Semarang, lumayan ya? Ya, apalagi di sosial media mungkin banyak kasus-kasus seperti pernikahan dini, hamil di luar nikah, ataupun mengonsumsi miras, Mas, seperti itu. Oh iya, makanya ini kamu sosialisasi. Berarti kamu bilangnya gimana pas sosialisasi? Kamu jangan pakai ini loh, kamu jangan gini loh, jangan nikah muda loh gitu. Iya, lewat kayak gitu. Lebih halus lagi, Mas. Lebih halusnya di
paparin dulu materinya, mungkin bahaya dari konsumsi seperti itu atau perilaku seperti itu apa, dan tindakan untuk mencegah perilaku seperti itu apa, seperti itu. Oke, lebih berarti kamu kan ngasih dulu dampaknya nanti kalau kamu melakukan ini nanti terjadi seperti ini. Betul. Gitu. Biasanya berberapa orang kalau pas sosialisasi kayak gitu? Biasanya Fanny bersama partnernya Fanny yang juara 1 putra. Oke. Iya, Rizky Koko. Berdua. Atau nanti kalau ada teman-teman yang mau ikut dari duta finalis bisa bersamai Fanny dan Koko. Oh, tapi yang wajib 2 itu. Nggak wajib, Mas. Enggak wajib. Sebulan ada berapa kali, Van? Kamu keliling-keliling kayak gitu? Oke, karena ini Fanny juga masih sebulan ya, Mas ya. Jadi untuk sekarang memang padat banget, bisa 1 minggu tuh ada 4-5 acara. Ngeri ya. Itu nggak ganggu kuliah kamu? Kadang dispensasi sih, Mas. Minta izin. Boleh. Seperti itu boleh. Oke, tapi nggak ganggu ya. Maksudnya kamu nanti target kamu kuliahnya selesai tahun ini tapi nggak kelar. Jangan sampai dong, Mas. Nggak ganggu kok, insya Allah. Iya, aman lah ya. Kita hari ini akan membahas ini, Van, self reward. Ini lagi rame nih, self reward untuk apa sih sebenarnya? Kalau menurut pandangan kamu ini penting nggak sih kita melakukan self reward juga untuk diri kita sendiri? Oke, untuk aku sendiri penting ya, Mas ya, apalagi untuk jadwal Fanny yang lumayan padat, karena saking padatnya itu kadang burnout, jadi Fanny itu butuh yang namanya self reward. Misalnya saja Fanny tuh sekecil minum kopi kesukaan Fanny tuh udah bisa bikin pikiran Fanny jernih gitu loh. Oke. Nah, itu salah satu self reward kamu ya. Betul. Tadi kamu nyebut apa namanya, karena aktivitas kamu menjadi seorang duta genre dan juga mahasiswi yang sibuk, akhirnya burnout. Itu artinya apa burnout? Burnout itu kebakar terus keluar gitu. Burnout. Kebakar terus keluar. Oke, masuk akal ya, Mas ya. Banyak yang nggak tahu loh ini. Burnout kan istilah-istilah baru-baru di sosmed gitu kan. Apa burnout apa? Mungkin untuk para Gen Z di sini mungkin taunya burnout itu ketika kita sudah banyak kerjaan dan pikiran kita tuh sudah mentok gitu loh, Mas. Kayak tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Oke, berarti kalau misal kita udah mentok nggak bisa mikir ini solusinya gimana, itu burnout. Betul. Harus break dulu. Salah satunya tadi melakukan self reward tadi ya. Kalau kamu tadi apa? Ngopi. Minum kopi. Sebenarnya untuk break dulu itu sebenarnya sudah masuk self reward gak sih, Kak? Menurut Kakak? Iya, menurut aku iya. Karena namanya juga break ya, istirahat ya. Kita istirahat itu tubuh kita udah nggak mikir apa-apa lagi. Kita selonjor lebih ke lendetan. Kalau punya pacar bisa lendetan. Kalau nggak ya tembok lah ya minimal. Betul gitu ya. Terus apalagi kamu ngopi itu self reward karena kamu suka kopi atau memang tubuh kamu butuh kopi? Self reward aku kopi karena aku nih orangnya pelor, Mas. Pelor. Ngantuk kan ya. Nempel molor. Iya. Jadi kalau misalnya ada tugas yang mungkin menurut saya ini nggak bisa dilakukan ketika aku burnout, jadi aku perlu banget kopi yang bikin pikiran aku krimcing gitu. Krimcing itu apa? Ada bahasa krimcing juga? Kayak terang gitu, seolah sudah bisa berpikir lagi. Seperti berarti, itu, Mas. Kayak ada keluar muncul ide baru gitu ya, kayak apa cetol lah ya. Betul sekali. Dan siap, untuk proses untuk membeli kopi itu tuh sebenarnya kan perlu waktu untuk berjalan kaki ke kantin. Nah, itu tuh sebenarnya meredakan stres banget, Mas. Apalagi di kelas kita duduk jenuh seperti itu, terus Fanny jalan kaki ke kantin tuh sudah reda semua stres, sudah hilang semua. Lihat pemandangan ya. Ada tanaman-tanaman, langit, ada cutting. Iya itu lucu-lucu tuh. Cutting apa maba? Dua-duanya boleh. Boleh ya. Yang mana dulu lah ya. Berarti bener ya, yang namanya self reward nggak hanya sebagai hadiah buat diri kita sendiri, tapi itu juga bisa menghilangkan stres. Betul sekali, ya kan? Mas. Nyatanya tadi si Fanny itu kalau udah pusing gitu kan, dia ngopi terus akhirnya cetol lagi pikirannya. Dia stresnya hilang gitu ya. Ini duta genre itu perdutaan pertama kali kamu apa? Perdutaan pertama kali. Kenapa tertarik? Tertariknya karena mungkin karena saya lagi menunggu aktivitas selanjutnya, terus tiba-tiba ada pamflet pendaftaran duta. Nah itu kamu tahu dari mana? Ini nggak banyak orang tahu tentang duta genre. Betul sekali, biasanya Mas. Kan duta wisata, terus
duta apa ya, kayak Denok Kenang, putri apa kayak Kang Mas Mbak Jateng gitu kan. Ini kamu tahu dari mana ada namanya duta genre? Kebetulan teman saya di second account-nya beliau itu tuh ngepost pamflet tersebut karena beliau Justru tuh second account. betul panitianya. Jadi saya ini lumayan keberuntungan sih. Kamu lihat dari postingan temen. Betul. Terus kamu kepoin. Iya betul. Terus kamu daftar nih, masuk nih kriteria aku. Terus kamu daftar. Berapa prosesnya berapa lama waktu itu? Sangat lama ya Mas, karena yang daftar itu sekitar 150-an awalnya. Kemudian di seleksi pertama itu lama banget, waktu Agustus. Jadi sebulan seleksinya ada. Oke, dari karantina. Dari Juli berarti ya, Juli. Ya, itu sudah mulai technical meeting mungkin. Terus habis itu seleksi pertama terdiri dari wawancara dan seleksi bakat, catwalk seperti itu. Lanjut lagi penampilan bakat lagi, lanjut lagi sosialisasi dan turun ke lapangan sampai ke September. Sampai itu jadi itu ya. Satu tips biar teman-teman bisa jadi duta, seorang duta apa? Satu aja. Tips agar menjadi seorang duta itu kepercayaan diri sih yang harus ditingkatkan, ya. Betul. Udah pede, semuanya bisa dipelajari ya. Betul. Pertama adalah percaya diri itu Kang Mas Bayu, percaya diri. Oke, kita lanjut Kang Mas Bayu, tadi kita udah ngobrol tentang pentingnya self reward buat diri kita sendiri ya. Selain itu untuk penghargaan diri kita dan juga bisa membuat kita hilang yang namanya stres, hilang namanya pusing, hilang namanya kekurangan ide. Ada lagi nggak menurut kamu pentingnya kita memberikan self reward kepada diri? Oke, menurut aku ya Mas ya, pemberian self reward kepada diri sendiri tuh kayak kita tos sama diri kita sendiri. Apa? Tos oh. Tos tangan. Ya betul sekali. Ya. Dengan kayak tos you did a great job, you did well, kayak gitu, memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Jadi menurut saya, selain pengurangan stres dan juga untuk penghargaan diri sendiri, self reward ini bisa membuat diri kita menjadi lebih positif, membawa diri kita lebih bersemangat, lebih bermotivasi, karena diri kita sudah mampu untuk menghargai diri kita sendiri, seperti itu Mas. Oke, berarti lebih ke apa namanya, membuat diri kita tuh makin lebih positif ya. Auranya, aura positif terus, kita lebih semangat menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Betul. Jadi yang namanya self reward berarti penting. Penting sekali Mas. Penting ya. Penting sekali apa penting 2 kali? Penting 5 kali juga boleh. Kalau siapa tadi, kamu tadi udah ngasih contoh apa namanya self rewardnya berupa ngopi gitu kan. Ini kita akan perdalam lagi, selain kopi, contoh memberikan self reward yang sederhana aja ke diri kita apa selain ngopi? Ngeteh mungkin. Ngeteh. Nanti minuman kafe sih disebutin. Bisa loh sebenarnya. Tapi nih Mas ya, fun fact banget, Fanny kan dari SMA 3 ya. Depannya sombong. tuh kan cerita aja nih. Iya. Karena bakal nyambung Mas. Iya. Oke, Fanny kan dari SMA 3 nih. Depannya ada DP Mall dan Paragon. Iya. Jadi Fanny terbiasa. Sampingnya apa gitu? Ada dinas, ada balai kota juga. Nah, soalnya ada lagi Disporapar, ada Disdik, ya kan? Ada Paragon. Itu depannya Paragon ada bakmi Jawa, tau nggak depannya itu? Enak itu, tuh, tau nggak? Yang deket DP Mall itu nggak sih? Enggak, depannya Paragon persis. Depannya tuh ada namanya mie goreng, nasi goreng Jawa gitu. Wow. Kayaknya namanya Numani deh kalau nggak salah. Numani. Coba nanti. Oke, saya catat ya Mas ya. Harus wajib. Sebelahnya Joglo Semar. Jadi denah-denahan ya ini Mas ya. Oke, gimana? Kamu SMA 3. Kembali ke laptop. Oke. Jadi ya karena ada DP Mall, ada Paragon, setiap pulang sekolah ini karena burnout, lagi-lagi burnout. Sebagai alasan. Sebagai alasan. Fanny jalan-jalan Mas ke DP Mall, ke Paragon. Nah, itu bisa selain self reward, sebenarnya Fanny memupuk kepercayaan diri Fanny di situ. Dengan berjalan sendiri, Fanny muter-muter. Sebenarnya ada ini Mas, riset tentang jalan kaki ini mengurangi stres. Seperti itu. Jadi dengan jalan-jalan sendiri di mall, selain self reward mengurangi stres, Fanny juga
melatih kepercayaan diri karena berjalan sendiri di umur masih SMA dengan pakai seragam tanpa duit berjalan di mall itu lumayan mengintimidasi ya Mas ya. Tapi Fanny belajar percaya diri dari situ. Kamu pakai high heel juga waktu itu? Belum, nggak kepikiran Mas. Soalnya tadi kan pakai kan high heel tinggi banget. Kamu tingginya berapa sih? Saya aslinya 163. 163, heels kamu berapa tadi? 15 cm. Serius? Bisa ya 15 ya? Serius Mas. Enggak dongkleng gitu? Dongkleng kalau didongklengin. Bisa 15 cm ya? Bisa. Oh hebat, berarti kamu udah terbiasa berarti kan? Iya, kamu ada bakat, enggak maksudnya dulu sekolah model gak sih? Enggak ya? Belum. Oh, tapi emang sebelumnya enggak ada kamu? Enggak ada sama rencana sekali. Kecantikan, keduta-dutaan? Tidak ada sama sekali Mas. Ini baru masuk di genre dan sekarang mengasahnya ya, pakai high heel 15 cm. Betul. Oke, terus tadi lanjut, kamu berarti kan jalan kaki ya? Jalan kaki. Selain itu juga bisa me time sih Mas di mallnya. Itu kan banyak banget ya tempat-tempat me time di mall biasanya. Biasanya minum lagi sih Mas, balik lagi ke minum seperti itu. Oke, siap. Jadi sederhana saja Kang Mas Bayu. Apa yang Kang Mas Bayu sukai bisa dijadikan yang namanya self reward. Misal aku suka makan itu. Nah, aku sekali-kali belilah ini. Yang mahal gak masalah, tapi itu gak tiap hari. Itu bentuk penghargaan buat diri kan. Betul. Aku sekali-kali makan ini. Oke, kayak gitu ya. Atau pengen suka karaoke atau suka hobi-hobi yang lain itu juga kita melaksanakannya dengan senang, itu kan self reward juga kan. Betul. Jadi nggak harus dalam bentuk materi ya Mas. Iya, benar-benar nggak melulu materi Mas Bayu. Yang penting sayang. Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu bareng teman saya nih yang lucu. Halo. Fanny Teresia Fanny Gabriel. Betul. Kalau kamu sendiri langkah-langkah yang kamu jalankan ketika kamu melakukan self reward itu apa aja sih yang kamu siapin biasanya? Oke. Dari awalnya gimana, terus budgetnya perlu yang gede enggak atau kayak gimana gitu? Oke Mas. Biasanya nih ya Mas ya. Self reward itu kepikiran sendiri kok Mas. Kalau misalnya kita udah burn out, sudah kepentok, pasti kita mikir kayak otomatis habis ini aku beli es teh gitu. Oh iya. Iya kan Mas ya. Benar. Nah jadi memang sebenarnya self reward itu tuh nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang sampai beli HP, yang sampai beli mobil, nggak sampai ya. Atau mungkin staycation itu nggak perlu. Apa yang ada di pikiran kita? Banyak sih. Boleh. Apa yang kita pikirkan waktu kita burn out, yang kita butuhkan pertama kali itu merupakan self reward yang benar-benar baik sih Mas. Seperti misalnya saja Fanny lagi burn out, Fanny butuh air putih di pikiran Fanny. Nah itu merupakan jawaban self reward terbaik pada saat itu juga, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh, yang mahal-mahal. Apa yang sudah di pikiran kita yang sederhana itu bisa kita wujudin ya. Betul. Jadi gitu. Jadi self reward juga nggak mengada-ada juga. Kalau kita tipis juga nggak usah mikir yang kandel-kandel ya Pan ya. Terus apa lagi Pan? Tahap-tahapannya lagi. Tahap-tahapannya ya tadi itu Mas. Bisa dari burnoutnya tadi kita bisa mikir apa, atau mungkin direncanakan. Biasanya nih bisa self rewardnya direncanakan. Misal gini, besok aku ada event bulan Desember, kayaknya capek banget. Harus Januari aku harus staycation nih biar gitu ya, rencana gitu ya. Bisa. Kalau uangnya ada bisa. Rencana self reward ada ya. Oke. Oh gitu. Gimana cara ngerencanainnya gimana Van yang biar pas gitu? Ya, kalau kamu? Kalau aku ya Mas ya, tentunya ya duitnya dulu ya Mas ya dikumpulin ya. Oke. Nah, untuk apa yang akan kita lakukan sendiri tergantung dengan hobi masing-masing sih Mas. Kalau aku biasanya main ke mall. Aku suka banget main ke mall dari SMA. Tidak ada penggantinya seperti itu Mas. Jadi mudah ya Mas ya, nggak perlu ke Bali, nggak perlu ke Jogja, ke mall. Oke. Gitu. Terus
Habis itu apa namanya, kalau kita udah, yang penting adalah budget ya. Betul. Ketika kita mau merencanakan yang namanya self reward yang agak gede untuk diri kita sendiri ya, kita sesuaikan budget. Yang apa ya namanya, untuk yang lebih tinggi kita harus menyiapkan juga budget yang tinggi juga. Jadi tujuannya bukan foya-foya sih sebenarnya ya, tapi apa, bentuk dari yang namanya kita menghargai kelelahan kita juga. Kalau itu udah ada, kalau kita rencana dari, misal tadi eventnya Desember, kita rencana Januari, berarti kan kita udah mikirin jadi Agustus tuh. Berarti kita udah mikirin itu capek banget, dan itu bukan foya-foya ya. Itu memang bentuk dari self reward kalau ada budgetnya. Kalau ada budgetnya, iya. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai self rewardnya itu membebani kita dan menjadi resiko untuk kedepannya. Betul. Jadi self reward bukan pinjol ya. Terus akhirnya habis event malah pinjol. Jadi gitu. Jadi self reward bukan yang namanya membuat diri kita nantinya bonyok ya. Intinya kita self reward itu untuk penghargaan untuk diri, agar nanti kedepannya kita bisa lebih semangat lagi. Betul. Bisa lebih segar dalam bekerja gitu ya. Fun ya. Oke, terus apa namanya, ada lagi nggak apa namanya langkah lagi ya self reward setelah kita mengalokasikan budget seperti itu? Terus ada lagi nggak? Oke, tadi izin mengulang ya Mas ya. Tadi penting banget ya untuk merencanakan budget kita, biar nanti kalau misalnya habis self reward gak mikir utang ya Mas ya. Oke lah, selanjutnya nih Mas, berhubungan dengan hal tersebut, kita juga harus merencanakan self reward kita. Nggak melulu habis self reward lagi tuh kurang ya Mas ya. Oh iya. Karena benar, itu juga selain kok budget. nanti ketemunya kalau nggak budget ya kita jadi manja sih menurutku ya. Jadi manja Mas. Ya kan apa? Dikit-dikit self reward. Oh iya. Jadi apa namanya, abis hari ini kerja capek self reward, besok lagi self reward, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti ketemunya manja kalau kayak gitu. Betul. Jadi self reward itu diberikan kepada diri kita sendiri, itu ada ukurannya ya. Jadi nggak yang melulu ada self reward gitu ya. Kalau menurut kamu paling pas momennya pas apa? Kalau dari aku sendiri ya Mas ya, momen paling pas itu ketika memang nggak bisa lagi, itu tuh udah burn out. Tapi kalau misalnya tiap burn out self reward, burn out self reward, dan tiap hari burn out, nggak sama dong. Nanti tugasnya nggak selesai Mas. Iya. Maka dari itu kita juga perlu yang namanya berlatih manajemen stres. Jadi nggak apa-apa tentang self reward seperti itu Mas. Manajemen stres ya. Betul. Oke, jadi itu tadi Kang Mas Bayu. Jadi apa namanya, beberapa langkah self reward, dan juga tadi pentingnya self reward bagi diri kita sendiri ya Van ya. Jadi intinya adalah self reward itu penting, dan maka dari itu kita perlu yang namanya kan melakukan self reward, tapi jangan yang namanya berlebihan gitu tadi. Thank you Fanny udah mampir ke sini. Nanti kita self reward habis ini. Terima kasih kembali Mas. Ya Fanny, sehat selalu, terus apa namanya, untuk menjadi duta genrenya nanti berhasil selama 1 tahun ini ya. Amin. Sampai bulan apa? Desember Duta Genre sampai 2025 ya. Untuk Duta Genre Kota Semarang nanti tahun depan, awal tahun depan, udah selesai. Insya Allah maju ke Jawa Tengah. Oh ada. Maju ke Jawa Tengah Mas, Insya Allah. Oke. 2025 Januari. Iya betul sekali. Berarti, itu sudah proses maju. Misal kamu nanti jadi Duta Genre Jateng, kamu lepas dong berarti ini yang Semarang. Nggak bisa double kah Mas? Nggak tahu, aku nanya. Bisa nggak? Ya kalau misalnya di Semarang, saya akan pakai kota Semarang dong Mas. Ketika di Jawa Tengah ke kabupaten pakai yang Jateng. Betul. Oh luar biasa. Oke, thank you Van. Semoga tercapai yang kamu inginin tadi ya. Salam buat teman-teman, buat keluarga, sehat selalu.